Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nurul Hidayati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya adalah seorang guru di SMPS Islam Nurut Tauhid, Robotal Sampang. Untuk hari ini, saya akan mengajar kelas 7 materi teks prosedur. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL. Inilah videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal ardh. Oke, semoga dengan kita lakukan doa bersama, semoga nanti pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan memudahkan kalian dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kalian hari ini kabarnya bagaimana? Ibu harap kalian semuanya tetap menjaga kesehatannya. Untuk hari ini yang tidak masuk? Oke, masuk semua? Oke, alhamdulillah kalau semuanya hari ini masuk semua. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan lagi tentang pelajaran teks prosedur. Masih ingat enggak pelajaran yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke, pengertian dari teks prosedur, kemudian teks prosedur, kemudian ciri-ciri, dan yang terakhir ada jenis teks prosedur. Sekarang coba Ibu tanya, kira-kira masih ingat enggak? Hotimah, pengertian dari teks prosedur itu apa, Hotimah? Adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara membuat atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui tayangan video, siswa atau kalian mampu menguraikan struktur teks prosedur dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui tayangan video, kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa menulis teks prosedur secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur. Jadi nanti kalian akan berlatih untuk membuat teks prosedur berdasarkan nanti strukturnya, kemudian berdasarkan kaidah kebahasaannya, kemudian berdasarkan penulisannya bagaimana. Paham ya? Jadi nanti itu yang akan kita pelajari. Sebelum kita ke materi, nah, Ibu pengen tanya dulu. Untuk pertanyaan tematik yang pertama, makanan apa yang kalian suka? Oke, ada yang rujak. Kemudian apa? Oke, sate Mang Viro. Ada lagi? Bakso. Asis? Makanan favoritnya apa, Sis? Yang paling disukai, Sis? Oke, mie goreng. Ada lagi?
Mie geprek. Kalau Raihan, makanan favoritnya apaan? Rujak. Jadi Ibu yakin dari semua siswa yang ada di kelas 7 itu pasti memiliki makanan favorit atau makanan kesukaannya. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira kalian tahu enggak ya bahan-bahan yang sudah kalian makan itu? Kalau Fatimah, makanan favoritnya tadi apa? Rujak. Rujak. Kalau rujak, nah Madura ini terkenal dengan rujak. Jadi rata-rata rujak itu biasanya ada itu di Madura, dan petisnya itu juga petis yang khas dari atau asli dari Madura. Kalau rujak itu bahannya ada apa saja sih? Ada cabai, Oke, ada cabai, kemudian garam, ada garam, micin, petis, ada petisnya, lontong, lontongnya, ada kacang panjang, ada kacang panjangnya, kemudian adanya lagi, oke, ada kacang gorengnya, ada mie, oke, ada mie. Mie apa yang biasanya digunakan? mie putih, Oke, mie putih atau bihun ya? Ya. Kalau di sini ada mie bihun. Ada lagi? ada lemon. Oke, ada timunnya. Jadi itu adalah bahan dari rujak. Hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, jadi silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Rudi dan Sahabat TV. Dan seperti biasa saya hadir kembali. Saya akan membawa satu masakan yang sangat lezat dan sangat digemari, yaitu nasi goreng Jawa. Nah sahabat, ini memang tergolong simple kita membuat nasi goreng, tapi banyak tips dan metode yang akan saya sampaikan kepada sahabat. Jadi sahabat harus menontonnya dari awal sampai selesai ya sahabat ya, supaya tips dan metodenya tidak tertinggal. Semua bahannya sudah siap, langsung aja kita memasak ya. Saya akan campurkan 3 bahan. Yang pertama, saya akan masukkan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh gula pasir, ya. Nah, kemudian kita tambahkan yaitu ladaku merica bubuk setengah sendok teh. Oke, cukup. Nah, ini kita aduk rata ya sahabat ya. Ini udah siap digunakan ya sahabat ya. Ini ada saus-sausan yang kita gunakan juga. Kita akan aduk langsung aja di tempat saus tomat seperti ini ya. Kita masukkan kecap asinnya 1 sendok makan. Kemudian kecap manisnya juga 1 sendok makan. Ya, ini kita aduk rata sampai tercampur rata ya sahabat ya, supaya nanti kalau kita masukkan kita sudah tidak bingung lagi. Nah, sekarang saya akan panaskan minyaknya. Kita masukkan 4 sendok makan minyak goreng. 2 3 4 ya. Oke, langsung kita nyalakan api besar ya sahabat ya. Kita masukkan bawang putihnya, langsung kita tumis. Nah, ini pastikan sampai kekuningan ya. Nah, sahabat, ini udah mulai kuning ya. Saya akan masukkan bawang merah yang sudah dicincang. Kita aduk lagi. Sedikit lagi. Ya, daun bawang masuk. Aduk lagi sebentar. Cabai merah masuk. Terasi masuk. Sebentar aja, langsung kita masukkan. Ini ada ladaku merica bubuk dan gula pasir, juga garam. Langsung masukkan sausnya. Aduk rata sampai berbuih ya sahabat ya. Kemudian kita siapkan telurnya. Ini ada 2 butir ya. Ini waktu telur masuk ya sahabat, jangan terlalu cepat ya, supaya telurnya agak besar-besar ya. Oke, kita biarkan sebentar. Saya ambil airnya 2 sendok makan. Ini supaya aromanya pecah kembali ya sahabat ya. Kita aduk rata. Nah, ini sudah bagus ya.
Kita masukkan ayam suwirnya yang sudah digoreng. Aduk dulu sebentar biar kena bumbunya. Ini aromanya sudah keluar ya. Kemudian kita masukkan kol, kemudian tauge dan sawi hijau. Ini kita aduk sesaat. Kena juga dengan bumbunya. Wah, aroma terasinya sudah keluar dengan baik ya, bercampur dengan ladaku merica bubuk semakin harum ya. Nah, ini sudah mulai enak atau sudah mulai harum. Kita masukkan nasinya. Ini sebanyak 500 gram nasi dingin atau nasi panas yang didinginkan juga tidak apa-apa ya sahabat ya. Nanti kena minyak dia lepas sendiri ya biasanya. Nah, ini tinggal kita mengeluarkan aroma nasi yang tergorengnya ya. Nah, sahabat, ini sudah tercium ya aroma nasi yang tergoreng. Ini sudah siap untuk kita sajikan. Sambalnya. Kerupuknya. Dan yang terakhir, kita taburkan bawang gorengnya sahabat ya. Nah, sahabat, sudah selesai, yaitu nasi goreng Jawa kita. Mudahkan ya membuatnya sahabat ya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan terkait video yang sudah Ibu tayangkan barusan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan dari video tadi yang ditampilkan itu apa sih? Menyampaikan nasi goreng Jawa. Jadi tujuan dari video ini adalah menyampaikan bagaimana langkah-langkah atau cara membuat nasi goreng Jawa. Kemudian masih ingat nggak kira-kira tadi bahan yang digunakan dalam membuat nasi goreng Jawa ada apa saja? Ada apa saja? Ada nasinya, kemudian bawang putih, bawang merah, ada kol, ada kecap manis, ada toge, kemudian ada kol atau kubis. Nah, kira-kira langkah-langkah tadi atau cara membuatnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh angkat tangan? Oke, Marisa, langkah-langkahnya bagaimana? 1. Campur gula, garam, dan ladaku merica bubuk, aduk rata dan sisihkan. 2. Campur kecap manis, saus tomat, dan kecap asin, aduk rata dan sisihkan. Jadi apa yang sudah kalian tonton, yang sudah Ibu tampilkan barusan, itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur ya. Ada judulnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan, kemudian ada juga langkah-langkah. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya, sebelum belajar jangan lupa berdoa. Kalau sudah, di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa saja struktur dari teks prosedur? Silakan diperhatikan pembagian kelompok kita pada hari ini. Untuk kelompok yang pertama, ada Asis, Lilur Rahman, Mahmudi, dan Roni. Nah, sudah duduk bersama kelompoknya? Ini Ibu akan membagikan kalian LKPD
Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana langkah atau cara pengerjaannya. Benar ya. Di situ ada petunjuk pengerjaannya bagaimana kalian mengerjakan tugas ini. Yang pertama, tulis nama kelompok kalian yang sudah disediakan pada kolom di atas. Jadi silakan ditulis ya kelompoknya, kemudian kelasnya, kemudian ditulis nama-nama kelompoknya. Kemudian yang kedua, buatlah teks prosedur bersama kelompokmu dengan topik ya. Jadi ada temanya di situ. Membuat nasi goreng unik. Kalau tadi kan itu cara membuat nasi goreng Jawa. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah membuat nasi goreng unik versi kalian. Ya, jadi membuat nasi goreng versi kalian sendiri. Kemudian di situ berdasarkan topik yang sudah ditentukan, buatlah kerangka teks prosedur. Kemudian kembangkan menjadi sebuah kerangka pada LKPD yang sudah disediakan. Nah, berdasarkan juga kemampuan atau minat yang sudah Ibu tanyakan di pertemuan sebelumnya, ada yang suka menggambar ya. Jadi nanti kalian boleh membuatnya dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk poster atau yang bergambar. Sudah selesai semua? Sudah siap dipresentasikan? Oke, jadi nanti tiap kelompok akan mempresentasikan perwakilan saja ya. Jadi silakan ditentukan satu orang tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjasama dari masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya wakil dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Film. Tentang nasi goreng gila. Tujuan nasi goreng gila dibuat dengan bumbu yang sama seperti nasi goreng biasa, hanya isinya saja yang membedakan. Disebut nasi goreng gila karena memang variasi nasi goreng yang satu ini punya isian campur-campur yang bisa membuat gila. Ada bahan-bahan. Ada nasi putih 400 gram, ayam rebus, lalu suwir 50 gram, udang 50 gram, cumi iris cincin 50 gram, telur 2 butir, bakso iris 5 butir 5 biji, kol putih iris tipis 50 gram, daun bawang iris. Lalu langkah-langkahnya: 1. Panaskan sedikit minyak untuk membuat orak-arik telur, lalu pinggir di wajan. 2. Tuang sedikit minyak dan tumis bambu halus sampai harum. 3. Masukkan kecap, asin, dan semua bahan ke wajan. 4. Masukkan nasi, aduk semua bahan hingga merata. 5. Masukkan garam, lada, bubuk, dan kecap manis, aduk hingga merata dan harum. 6. Masukkan bahan sayur, kol, daun bawang, aduk sampai merata sayur layu. 7. Angkat dan sajikan. Siap disajikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Kenapa nasi goreng itu disebut nasi goreng gila? Oke, kenapa nasi goreng yang dibuat oleh Rayhan dan teman-temannya disebut dengan nasi goreng gila? Karena isi sayur dan bumbu semua dicampur dengan cepat dan kayak sembarangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul nasi goreng selimut. Ini nasi goreng bisa disulap menjadi hidangan berkelas dan bahan-bahan yang mudah dijumpai di rumah. Bahan-bahan: 10 kg udang kupas, 10 kg dipotong kotak-kotak kecil, ayam dipotong kotak-kotak kecil, 10 kg cumi dipotong bentuk cincin, 1 piring nasi putih, 1 sendok makan saus tiram selera. Cara membuat: 1. Campurkan 1 butir telur dengan 3 sendok makan air. Aduk hingga rata. 2. Tuang minyak goreng di atas teflon. Buat telur dadar untuk dijadikan selimut. Sisihkan. 3. Panaskan minyak. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga tercium wangi. 4. Masukkan cumi, ayam, dan udang. Aduk hingga setengah matang. 5. Masukkan nasi, aduk rata. 6. Tambahkan saus tiram selera, aduk rata. 7. Ambil telur dadar yang sudah dibuat, masukkan nasi ke bagian tengah dan lipat. 8. Sajikan nasi goreng selimut selagi hangat. Nasi goreng selimut siap disantap. Nasi goreng hijau. Tujuan nasi goreng menjadi salah satu menu andalan orang Indonesia. Menu hidangan ini bisa kamu temukan di banyak tempat. Jenis nasi goreng pun begitu beragam, salah satunya nasi goreng hijau. Bahan: 1 piring nasi, telur orak-arik, bumbu halus, 10 cabai hijau, 3 bawang putih dan merah, terasi secukupnya, merica secukupnya. Cara membuat: 1. Blender
blender bayam, ambil airnya saja dengan cara disaring masuk nasi. Menggunakan air bayam sisihkan. Buat telur orak-arik, bumbui dengan garam. 3. Tumis bumbu halus, lalu masukkan ayam dan masak hingga matang. 4. Masukkan nasi hijau dan cabai iris. Aduk, tuangkan saus sambal tomat dan saus ikan, bumbui sesuai selera. Aduk rata dan koreksi rasa. Sajikan selagi hangat. Nasi goreng hijau siap disantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 1 Hofifah, 2 Marisa, 3 Maufiroh, 4 Sulaiha Api, 5 Nadifah. Judul nasi goreng full sayuran. Nasi goreng full sayuran adalah makanan yang sangat digemari banyak orang. Rasanya yang lezat dan sangat mudah untuk dibuat. Nasi goreng ini terdiri dari banyak sayuran, jadi sehat untuk kita makan. Bahan-bahan nasi goreng full sayuran. 1 piring nasi putih yang sudah diangin-anginkan. 2 1,5 batang wortel. 3 1 bonggol sawi hijau atau sawi bakso. 4 1 bonggol kubis. 5 1 butir telur. 6 sepotong dada ayam. 7 2 siung bawang putih. 8 1 batang seledri. 9 1,5 batang daun bawang, ambil putihnya saja. 10 1 sendok saus tiram. 11 1,5 sendok garam. Cara membuat nasi goreng full sayuran. 1. Iris tipis wortel, sawi hijau, sawi putih, seledri, daun bawang dan bawang putih, suwir-suwir daging ayam. 2. Nyalakan api, pecahkan telur di teflon, buat orak-arik, sisihkan. 3. Lalu tumis bawang putih dan daun bawang hingga harum. 4. Masukkan sayuran ayam tumis hingga ayam matang. 5. Masukkan saus tiram, aduk. Lalu masukkan nasi, aduk-aduk hingga tercampur rata. 6. Masukkan garam, tes rasa. Terakhir masukkan seledri. 7. Angkat dan sajikan panas dengan taburan bawang. Selamat menikmati. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah melakukan presentasi hari ini. Nah, tadi sudah selesai semua mempresentasikan. Ada yang sudah membuat tentang nasi goreng gila. Ya, jadi nasi goreng gila itu tadi nasi gorengnya bermacam-macam daging ya, ada cumi, ada bakso, ada daging ya. Kemudian ada juga nasi goreng hijau. Ada juga nasi goreng full sayuran dan ada juga nasi goreng selimut. Jadi apa yang sudah kalian buat itu adalah contoh dari teks prosedur dengan keunikan versi dari masing-masing kelompok. Kasih soal dulu untuk materi kita pada hari ini. Aku pengen tahu kemampuan kalian apakah sudah memahami secara betul tentang materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini.
selesai? Kalau sudah, silakan boleh dikumpulkan. Untuk hari ini kita sudah selesai untuk materi tentang teks prosedur. Tadi presentasi kalian juga sudah keren ya, jadi semuanya sudah mulai untuk berpresentasi di depan kelasnya mewakili dari kelompoknya masing-masing. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen tanya dulu, untuk materi-materi kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi strukturnya ada apa saja ya? Ada tujuan, kemudian ada bahan dan alatnya, kemudian ada langkah-langkah dan penutup. Itu adalah struktur. Kemudian ada juga yang namanya kaidah kebahasaannya. Tadi ada apa saja? Ya, ada kalimat perintah, saran, dan larangan. Yang kedua, oke, menggunakan partisipan. Yang ketiga, menggunakan akhiran i dan k. Ada lagi yuk yang lain. Dan langkah-langkah menulis prosedur itu yang pertama ada menentukan topiknya. Yang kedua, oke, karena waktunya sudah habis, silakan dipimpin Dan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'ilmina wa yanfa'na rabbi fatina wa bi'alana Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.